Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam untuk tugas KB5, saya akan memaparkan tentang praktik desain pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya di KB4. Pertama, saya akan memaparkan tentang desain pembelajaran yang dimana saya akan mengambil mata pelajaran IPS untuk jenjang kelas 9 semester 2 dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit yang topik materinya ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat perdagangan internasional. Saya mengambil KD 3.3 yang KD pengetahuannya yaitu tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun submaterinya diantaranya itu di KD pengetahuan menjelaskan pengertian perdagangan internasional dan lainnya, dan KD keterampilan yaitu menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial ekonomi. Langsung saja kepada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan sintak, deskripsi kegiatan. Di sini ada pendahuluan ya. Pendahuluan ini memakan waktu, alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama ada orientasi. Guru akan mengorientasi menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Karakter ya, pembiasaan membaca dan memaknai literasi. Apresiasi mengaitkan materi, tema pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi dan sebelumnya. Motivasi dan pemberian acuan ya, itu adalah kegiatan sekilas deskripsi kegiatan pendahuluan. Yang kedua, inti lengkap dengan pembelajaran ABAP 21 yaitu kegiatan inti. Di sini orientasi peserta didik kepada masalah. Yang pertama akan mengamati. Ini alokasi waktunya 60 menit untuk kegiatan inti. Yang pertama mengamati. Peserta didik diberi motivasi atau untuk merumuskan perhatian berpikir kritis dan bekerja sama 4C dalam mengamati perhatian literasi, membaca dengan rata ingin tahu, jujur dan pantang menyerah. Nah, sesuai dengan materinya ya, siswa dengan adanya melihat tanpa atau dengan alat, berpikir kritis dan bekerja sama. Yang selanjutnya mengamati, berpikir kritis dan bekerja sama, membaca ya, mendengarkan, menyimak ya, dan menanya. Nah, dalam menanya ini ada poin guru memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan menunjukkan sikap sesungguhnya, rasa ingin tahu, sikap toleransi. Guru memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang tanggapan siswa tersebut. Menanya nilai karakter, rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, percaya diri, dan pantang menyerah sesuai dengan pembelajaran HOTS. Dalam poin ini ada siswa diwajibkan untuk mengajukan pertanyaan yang kritis dan kreatif serta berani mengungkapkan ide pendapatnya dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, jujur, dan percaya diri tentang materi perdagangan internasional. Selanjutnya mengumpulkan informasi
ya, mengumpulkan informasi, berpikir kritis, ya, selanjutnya mengamati ke objek atau kejadian siswa ya. Terus membaca sumber lain atau selain buku teks, ya bisa saja ya, komputer dan internet ya, mengumpulkan informasi ya. Poinnya aktivitas mempraktekkan, mendiskusikan, saling tukar informasi tentang materi tersebut, dan mengkomunikasikan. Peserta didik dibagi beberapa kelompok, bekerja sama, muatan pendidikan, karakter, dan pembelajaran berdua satu. Nah, di sini siswa dibuat secara kelompok dengan sikap penuh percaya diri, dan komunikasi. Guru di sini menyerahkan ke seluruhnya kepada siswa untuk mencari letak permasalahannya ya, dengan cara mempresentasikan yang ya, komunikasi dan bekerja sama sesuai 4C dalam menyampaikan hasil, gagasan, ide, karakter, serta membiasakan menuliskan hasil kerjasama. Di sini adalah poin mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya. Dan poin selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekannya, bertanya tentang yang belum dipahami, di kompetensi dan lainnya. Yang poin terakhir dalam kegiatan ini menganalisa, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini ada poin mengasosiasikan. Peserta didik melakukan refleksi dengan dibimbing oleh guru terhadap hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Mengolah informasi. Peserta didik mengajarkan ini beberapa soal mengenai perdagangan internasional. Nah, itu ya mungkin kegiatan inti yang memakan alokasi waktu 60 menit. Dan terakhir penutup ini memakan alokasi 10 menit. Seperti biasa, peserta didik diwajibkan membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran tentang poin-poin penting muncul. Guru di sini hanya mengevaluasi, ya, memeriksa pekerjaan, memberikan penghargaan, merencanakan kegiatan, dan mengendalikan pekerjaan rumah. Nah, setelah kegiatan penutup selesai, guru apa yang tadi telah dipraktekkan sebelumnya dalam pengajaran, guru ini menggunakan modelnya Discovery Learning, Problem Based Learning, PBL, Student Team Achievement, Project Based Learning, PJBL. Nah, adapun medianya yang digunakan berbagai gambar, video, LCD, proyektor, dan komputer, serta tayangan slide PowerPoint, PPT yang telah disiapkan. Berhubung sekarang itu kita itu menggunakan pembelajarannya jarak jauh atau online, ya mau nggak mau menggunakan via Zoom sebagai media pembelajaran atau menyampaikan pembelajaran untuk mengajar siswa-siswa yang ada di rumah. Nah, adapun sumber belajarannya banyak ya, sangat luas, ada di buku paket, ada di internet, ada di modul, dan sebagainya. Nah, poin selanjutnya itu adalah penilaian. Adapun penilaiannya ini ada beberapa poin. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap dilakukan terhadap sikap spiritual dan sosial format yang untuk di jurnal, dan rubrik dari penilaian ini terhadap pada guru petunjuk umum tabel 5 dan 6. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, dalam penilaian pengetahuan ada 3 poin, ada tes tertulis, ada tes lisan, ada penugasan. Nah, yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ada penilaian kinerja, ada penilaian proyek, dan ada itu dua-duanya doang ya, penilaian kinerja dan penilaian proyek saja. Mungkin itu saja dari paparan saya untuk video praktik desain pembelajaran. Adapun misalnya ada kekurangan, mohon dimaklumi. Mungkin saya juga masih belajar ya, tidak luput dari kesalahan.
Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.